Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentang waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud? Yang pertama adalah teori bicara. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Khurazzat atau India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai. Ia menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik Kasoleh pada tahun 1297 yang bercorak Khurazzat. Lalu teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori Persia. Umar Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Khurazzat. Persia adalah sebuah kerajaan saat ini, kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan sebelum Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabu di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Kutubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantaraan masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanto ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9. Jadi, awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan syaratan ia menyebutkan bahwa perdagangan Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan Nusantara. Selanjutnya, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Pada abad ke-7, hal ini diperbuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai Mahjab, yang terkenal adalah Mahjab Syafi'i. Mahjab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik, Raja-Raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh. Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Nusantara. Hal ini ditangani dengan munculnya banyak kerajaan besar yang cukup terkenal dan berkuasa. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore.